siapa tahu perlu tambahan makan malam supaya dia cepet besar gitu, memacu pertumbuhannya lebih cepat gitu. Untuk pakan alami mungkin ya mereka bisa memberikannya setiap waktu. Jangan sampai demi ikan gupi bagus, pakannya digenjot pakai pakan mahal tapi ngutang. Nah, itu jangan sampai. Pelan dulu, merawat air itu yang wajib dilakukan itu adalah sipon. Nah, sudah pasti. Terus probiotik? Kalau saya sih nggak pakai. Itu tergantung teman-teman ya, bukannya saya anti probiotik ya. Tergantung kualitas sumber air teman-teman gitu ya. Apakah memang diperlukan probiotik atau tidak gitu ya, Bu ya? Ya bisa jadi sih. Kalau nanti saya misalnya sudah mencoba probiotik, mungkin nanti kita akan bahas di video-video berikutnya. Untuk sementara probiotik mungkin buat saya sendiri aja ya. Gue jadi ngeri anjing. Lu beli pada tobat dah. Terus mati. Keadaan konyol. Minum Yakult aja cukup ya. Kalau untuk ikannya sementara ya cukup air saja. Tapi ngomong-ngomong Yakult, ada loh breeder di luar sana yang berusaha mengaplikasikan Yakult untuk ikan gupi. Nah, itu nanti kita bahas ya. Itu edisi khusus probiotik ya. Apa keuntungan dan kekurangannya. Terus di air, yang menarik di air itu parameternya itu banyak. Seperti pH, suhu gitu ya, TDS yang umum gitu, yang umum sih itu. Sama bau. Sama kapur tadi ya, ngerak itu yang ngerak putih-putih gitu ya. Betul. Ya kalau kita mau memperumit sih sebenarnya banyak sekali. Banyak sekali ya. Tapi namanya piara ikan gupi ya kita bikin sesimpel mungkin ya. Pokoknya ikannya kalau kita taruh bisa hidup, terus dia bisa beranak, adaptasi ya, berarti sudah cocok dia dengan air dan lingkungan sana. Mungkin pas kita tes ya pH-nya mungkin tidak sesuai, TDS-nya tinggi dan lain sebagainya. Nah, itu kan sumber air di suatu daerah itu kan beda-beda. Nah, untuk teman-teman yang mengalami sumber airnya tidak begitu bagus, solusinya ya apa? Apakah bisa pakai filter, difilter dulu gitu? Biasanya sih ada yang mengendapkan airnya dulu, terus difilter, disaring berulang dan sebagainya. Ya itu tergantung teman-teman sendiri ya di sana kondisi airnya gimana. Kalau kondisi airnya bagus ya langsung diaplikasikan, ikannya nggak apa-apa ya, oke aja. Masalah ya, Oh, ya. Jadi semuanya juga, maksudnya tidak ada kayak aturan baku harus begini begitu. Disesuaikan saja, seperti pakan tadi mau pakai alami atau buatan dan lain sebagainya, pemberiannya bagaimana. Terus kalau air hijau sama air jernih, ya air hijau sih menurut saya lagi ya. iya enggak apa-apa. Itu cuman membuat mata tidak enak gitu. Apa yang kita lihat kalau airnya hijau gitu. Kita piara ikan gupi kan buat lihat ikan gupi lah, bukan buat lihat air hijau gitu loh. Jadi mungkin katanya air hijau memang sehat atau apa lain sebagainya. Tapi masa kita akuariumnya kita bikin hijau semua. Jadi gini teman-teman, menurut Ko Afu itu dari sudut pandang estetika ndak enak gitu ya, ndak enak. Iya, betul. Kalau kita memang piaranya di kolam dan lain sebagainya, airnya memang hijau dan tidak bisa bening ya mau diapain lagi ya. Yang penting ikannya sehat. Tapi kalau kita piara di akuarium terus sengaja kita hijaukan, lah yang kita lihat apa gitu. Kalau melihat air punyanya Anggoro sendiri, apakah sengaja dibikin hijau atau sengaja dibikin hitam gitu? Sesuai budget.
pakai prinsip ekonomi. Saya itu memegang teguh prinsip ekonomi. Pokoknya apa aja yang penting cocok gitu. Ya, ya. Ya mungkin ada tips gitu buat teman-teman yang mau bikin air hijau atau bikin airnya jadi coklat atau hitam gitu. Ya, kalau dari saya ya sesuaikan dengan budget teman-teman ya, jangan sampai bela-belain bikin sebuah sistem untuk demi mendapatkan air yang bagus, tapi biayanya ngutang. Nah, jangan sampai ya. Pokoknya kita piara itu ya, maksudnya step by step gitu, ya, istilahnya pelan-pelan aja kita nikmati kalau kita, prosesnya gitu. Mulainya dari satu akuarium ya, satu akuarium gitu. Kita bisa meningkatkan jadi 10, nantinya 100 ya. Pelan-pelan aja sambil menikmati, sambil kita melihat perkembangannya gimana. Khusus untuk kayak misalnya air hijau mau bikinnya gampang aja, kita tinggal kenakin sinar matahari, taburin sedikit pelet ya cepat mungkin. Yang mungkin agak susah yang kena matahari, kita mau bikin beningnya itu mungkin agak sulit ya. Hei, kau bilang tadi itu pelajaran? Kami hanya berdiri di sini melihatmu berselancar selama 2,5 jam. Terus lanjutannya setelah kayak perawatan tadi dan lain sebagainya. Jadi setelah faktor eksternal seperti tadi yang lingkungan, terdiri dari lingkungan, air itu ya yang paling air sama pakan sudah kita kuasai. Berikutnya, step berikutnya yang agak sulit adalah yaitu tadi faktor internal dari segi keilmuan genetika. Jadi bagaimana memilih induk, gitu ya. Bagaimana cara kita seleksi itu nanti hubungannya di situ nanti. Tapi balik lagi ke genetika. Iya. Ya mau nggak mau teman-teman harus tetap harus belajar genetika ya. Jadi video sebelumnya juga ada yang misalnya betina harus dimengerti, yang baru-baru ini terus kita ada inline breeding yang crossbreed dan lain sebagainya. Apakah itu ada pengaruhnya di sini? Sangat berpengaruh. Contohnya yaitu tadi nanti langsung efeknya itu nanti ke seleksi gitu ya, langsung aja. Kalau kita seleksinya tidak tepat, ya itu akan berpengaruh di keturunan berikutnya gitu. Misalkan ada breeder pemula ini, terus pengen belajar ikan gupi, merawatnya dengan baik. Dia nyari literasi di YouTube dan menemukan sebuah nasihat, pelihara ikan gupi itu sama dengan pelihara air. Yang seperti tadi lagi, faktor eksternal perawatan. Padahal airnya sudah dipiara dengan bagus. Sebenarnya sudah bagus, sudah bisa hidup, beranak, bahkan sudah bagus gitu ya gue ya. Iya. Tapi kalau si breeder tadi tidak memahami itu tadi faktor internal itu, betapa pentingnya faktor internal. Ya kedepannya juga kualitas ikannya akan pasti itu. Jadi bukan sekedar kita piara terus merawat terus ikannya bisa beranak jadi banyak dan lain sebagainya. Jadi tahap selanjutnya kita harus mulai ke pengenalan akan genetika ikan gupinya. Apakah kita terlalu sering kawin silang sesama, misalnya inbreed, itu kan katanya akan menurunkan kualitasnya. Bukan dari segi imunnya ikanannya akan semakin melemah, akan timbul ikan cacat dan lain sebagainya. Terus siasatnya gimana? Menyiasati itu semua ya pakai metode yang namanya selective breeding. Kita kan udah menyeleksi, tapi kalau misalnya ikan yang kita punya cuman itu aja,
mau nggak mau kan, misalnya kita menghindari inbreeding lah, perkawinan, kita bikin line breeding gitu, tapi kan jatuhnya kan lama-lama cuman ikan-ikan itu aja gitu. Iya, nggak apa-apa, seleksi aja pokoknya. Pokoknya seleksi aja. Iya, seleksi aja. Ya mau gimana lagi kalau mau menghindari itu semua, ya mau nggak mau kita harus punya parent stock gitu ya, stok indukan yang agak banyak gitu. Jadi kita bisa bikin line-nya banyak ya. Jadi antara line A sampai Z terus diseleksi terus dikawinkan Ya, untuk menghindari terlalu dekatnya inbreed itu. Inbreeding yang kekerabatannya terlalu dekat bisa dihindari dengan cara seperti tadi. Atau kalau misalnya teman-teman punya teman ya, dia kan bisa misalnya saling menukar ininya. Saya punya AFR, Anggoro punya AFR. Ya, Misalnya mereka juga punya AFR. ya, Mungkin bisa tukar gitu. barter gitu ya. Iya, mau barter atau mau dijual atau mau beli lagi. Ibaratnya kita memasukkan genetik baru ke ikan kita. Ya, ada yang Itu- bilang istilahnya merefresh gitu Ya. Itu bagus. Bagus, bisa dicoba. Selagi ikannya bagus yang masuk ya. Iya, selagi kayaknya Kalau ikannya masuknya lebih jelek ya, sama aja. itu namanya bukan membagusin. Bunuh diri gitu ya. Seakan aku ini tidak bisa bahagia. Ini menurut saya, ini dari kacamata saya, ada yang sering luput diperhatikan sama teman-teman ketika merawat ikan sakit. Nah, Ya, itu dosis. dosis, Ya. misalnya dosis obat gitu. Iya. Kadang-kadang teman-teman itu mengabaikan dosis yang tepat itu seperti apa. Padahal dosis itu penting. Ada yang namanya dosis pencegahan, ada yang namanya dosis pengobatan, Iya, ya, ada yang namanya dosis perawatan. iya. Tiga dosis ini berbeda. Gitu ya. Mengobati, mencegah, merawat. Merawat. Gitu ya. Untuk yang masalah dosis nanti kita bahas Ya, lagi kapan-kapan ya. Bagaimana menghitung dosis seperti jika sebuah kemasan obat itu ada dosisnya, itu anjurannya 1 ppm itu gimana gitu, misalnya gitu tuh ya. Iya. Nanti ya kapan-kapan kita bahas lebih detail Iya. tentang menghitung dosis yang benar. Betul. Jadi untuk sementara kita cuman bahas faktor eksternal dan internal, Internal tadi. ya. Tadi internalnya selain kita menghindari dan kita menguasai ilmu genetik tadi, apakah ada tambahan lain? Ya, itu sih genetik ya. Ya itu bagaimana pola pewarisan sifat itu bagaimana, itu juga harus paling enggak ngerti lah. Misalkan Japan Blue itu pola pewarisannya gimana gitu kan. Apakah jantan atau Apakah betina, atau apakah dari induk jantan ke anak jantan saja Iya. gitu. Apakah si betina bawa gen Japan Blue itu gitu kan. Iya. Itu kan seperti pengetahuan seperti itu kan juga. Nanti mungkin kita akan pelan-pelan membahas masalah genetik itu ya, seperti sex link tadi ya. Apakah jantan, apakah betina. Jadi kita pelan-pelan, jadi teman-teman juga bisa mengikuti ya. Jadi tahu gimana caranya, misalnya ikan kita sudah mulai secara kualitas menurun, jadi apakah kita perlu menambahkan jenis baru gitu, Ya. di crossbreed sebentar terus dimurnikan lagi, jadi genetiknya semakin gimana gitu. Iya. Jadi sebenarnya di forum-forum diskusi Ya, itu sudah banyak literatur yang bisa didownload sama teman-teman secara gratis, dan di situ ada tabel genetiknya yang cukup lengkap gitu ya. Di tabel genetik itu nanti ada keterangan sebuah gen itu ya, apakah dia itu sex link, apakah dia itu autosome Iya. gitu. Nah, itu kan kalau teman-teman
bisa dan tahu cara mengaplikasikannya, itu insya Allah ya harapan kita adalah ke depan Indonesia ini benar-benar bisa jadi barometer ikan gupi dunia. Betul, karena kita terbantu sekali dengan iklim kita yang bagus. Ya, saya pikir sampai di sini dulu, soalnya nanti kita bahas lebih lanjut lagi di sesi berikutnya. Iya. Ya. Terima kasih teman-teman. Salam Gupi Perspektif.